Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Udah masuk di bulan Februari tahun 2022. Gimana nih keadaan keuangannya teman-teman? Untuk yang belum evaluasi budgeting Januarinya, yuk evaluasi yuk. Buat yang udah mulai budgeting Februari, gimana nih budgeting Januarinya? Apakah masih on budget atau over budget? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ini juga aku mau evaluasi pengeluaran untuk budget di bulan Januari. Menurutku evaluasi pengeluaran ini penting banget, karena dari situ kita bisa tahu keuangan kita itu gimana. Masih tergolong sehat ataukah harus banyak yang diperbaiki. Nah, di sini untuk pengeluaran aktualnya untuk di biaya hidup, kemarin aku udah hitung habis sekitar 1.627.000, dan untuk tabungan 60.000, untuk zakat dan infak atau sedekah ya itu 70.000, untuk hiburan 140.000, untuk hutang 1.500.000, dan yang terakhir untuk sinking funds 350.000 rupiah. Untuk extra income, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, di situ aku alokasiin dulu untuk hutang, karena kan aku ingin terbebas dulu dari hutang. Dan alhamdulillah di bulan ini aku udah lunasin hutang aku sama suami gitu ya, sama hutang aku dan suami ke mertua. Jadi alhamdulillahnya aku udah nggak punya hutang lagi ke siapapun. Jadi sekarang aku bisa tenang untuk mulai nabung. Untuk pengeluaran-pengeluaran di atas itu sudah sesuai dengan budget yang aku bikin di awal. Untuk biaya hidup aja yang berbeda, karena kan itu juga kayak variabel gitu ya. Oke, di sini untuk groceries habis 200.000. Terus untuk food itu habisnya 506.500. Untuk transport 70.000. Untuk bills di sini untuk tagihan ya teman-teman, atau biaya tetap gitu. Untuk bills itu untuk wifi, BPJS dan abodemen parkir yaitu 490.500. Untuk utility 140.000, household 64.000, medical 30.000, dan untuk keperluan anak itu 45.000 rupiah. Nah, udah nulis untuk budget aktualnya. Sekarang aku mau nulis untuk sisanya. Jadi si budget dikurangi dengan biaya realita atau aktualnya ya. Untuk biaya hidup kan itu budgetnya itu 1.680.000 dan cuman kepake 1.627.000. Jadi masih ada sisa 53.000 rupiah. Tapi aku kan budgetingnya itu tiap minggu ya teman-teman, aku bagi tiap minggu, dan kalau misalkan ada sisa itu langsung aku tabungin. Jadi di sini aku cuman evaluasi aja, karena untuk uangnya itu sebenarnya udah langsung dialokasikan untuk tabungan. Untuk groceries di sini nggak ada sisanya karena aku pakai untuk belanja bulanan. Dan satu kali belanja bulanan itu budget groceries ini langsung habis. Malahan sebenarnya over budget sih sedikit, tapi karena ada extra income jadi ditutupi dari situ. Terus untuk food dari budget 550.000 ini jadinya masih ada sisa 43.500. Untuk transport dari budget 100.000 masih ada sisa 30.000. Untuk bills masih ada sisa 9.500. Terus untuk utilities masih ada sisa 10.000. Untuk household ini sebenarnya over budget 4.000 karena budgetnya itu adalah 60.000. Untuk medical dan kids ini nggak ada sisanya.
Jadi untuk medical dan kids itu sebenarnya terpakainya itu lebih dari budget, tapi karena ini kan aku masukinnya kayak ke sinking funds, short time gitu, makanya kalau misalkan ada sisa bakalan aku tetap simpan gitu, makanya itu ditambah dengan saldo sebelumnya yang udah ada. Selanjutnya di sini aku mau nulis di bagian refleksi diri. Jadi di sini aku bisa bandingin nih untuk rencana pengeluaran dan pengeluaran aktualnya gimana. Terus di sini juga aku bisa tulis evaluasi buat di bulan selanjutnya. Jadi di sini aku akan meniadakan belanja bulanan. Karena sebelumnya kan aku udah gak pernah belanja bulanan gitu ya. Terus kemarin itu aku ingin coba lagi untuk belanja bulanan. Ternyata memang dari belanja bulanan ini justru kita bisa langsung habisin budget gitu. Dan sebenarnya kemarin pun ada barang-barang yang kurang dan akhirnya dibeli dari extra income aku gitu yang datang setelah gajian. Terus di sini juga aku mau catat untuk beli produk itu saat akan habis saja. Jadi bisa tahu gitu produk mana aja sih yang sebenarnya benar-benar dibutuhin. Terus juga ini yang berhubungan dengan spending atau jajan, harus stok bahan untuk bikin cemilan. Jadi biar nggak banyak beli cemilan di luar. Terus juga kalaupun buat cemilan itu harus buat yang dapat dibikin frozen food gitu. Nah terakhir kali kemarin itu aku sama saudaraku nyoba bikin cilok dan aku mau frozen foodin gitu ya, mau di ke freezerin, ternyata bisa dan jadinya bisa lebih menghemat untuk biaya jajan. Dan yang terakhir adalah optimalkan penggunaan Clody, karena kemarin-kemarin itu aku males banget nyuci Clody dan jadinya aku pakai Pampers. Jadi untuk stok Pampers sampai bulan ini tuh udah habis duluan gitu ya teman-teman. Nah segitu dulu aja evaluasi budgeting Januari dari aku. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh klik like, jangan lupa komentar dan klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.